Sejarah tak selalu menyimpan jawaban yang pasti. Di balik setiap peristiwa besar, sering muncul pertanyaan-pertanyaan yang belum terungkap sepenuhnya. Kini, saatnya melangkah dari ruang sejarah menuju ruang konspirasi, menelusuri sisi lain yang memicu perdebatan dan rasa penasaran. Membedah teori, menelusuri bukti, inilah Ruang Konspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Sejarah, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Menyoal berkenaan dengan hilangnya naskah asli dari surat perintah 11 Maret, yaitu surat perintah yang ditujukan kepada Panglima Komkaptib atau Komandan Ketertiban dan Keamanan yang dijabat oleh Letnan Jenderal Soeharto yang diberikan oleh Presiden berkuasa pada waktu itu, yaitu Insinyur Kusno Sosro Soekarno yang kita ketahui sebagai pemimpin besar revolusi Bung Karno. Ini memicu terjadinya pro kontra di antara para sejarawan dan pemerhati sejarah. Di manakah keberadaan dari Super Semar yang asli atau surat perintah 11 Maret tahun 1966 yang otentik, yang asli, original? Karena seperti yang diungkap oleh bagian arsip negara, bahwa 3 salinan Super Semar yang ada di Gedung ANRI, Arsip Negara Republik Indonesia, itu tidak identik atau tidak original, bahkan melalui pengkajian penelitian secara data digital forensik, bahwa ketiga naskah yang ada di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia itu berupa salinan dan tidak otentik. Bahkan bukan hanya salinannya saja yang berbeda satu sama lain, bahkan terkait dengan jenis kertas, mesin ketik yang dipakai, bahkan lambang Garuda yang tertera di 3 naskah Super Semar yang terhimpun di Gedung ANRI Republik Indonesia ini kemudian tidaklah sama. Tentu dalam hal ini kemudian di antara para sejarawan dan pemerhati sejarah ini mempertanyakan lebih lanjut, di mana naskah Super Semar yang asli lagi otentik. Makanya kemudian di kalangan para sejarawan dan juga para pemerhati sejarah, bahkan yang mewakili keberadaan dari rezim Orde Baru pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Muhammad Soeharto, ini kemudian memicu adanya pro kontra berikutnya di tengah-tengah masyarakat. Pada waktu itu Menteri Sekretaris Negara Murdiono di masa Orde Baru masih bertahta berkuasa, ini menyatakan bahwa keberadaan dari naskah Super Semar yang asli ini dinyatakan hilang alias tidak ada. Dan pendapat dari Menteri Sekretaris Negara yang mewakili negara pada waktu itu juga diperkuat dengan argumentasi dari saudara tiri dari Presiden Soeharto, sosok pengusaha terkemuka yang kita kenal sebagai Probo Sutejo, yang menyatakan bahwa naskah asli Super Semar ini kemudian dinyatakan hilang. Makanya kemudian Gedung Arsip Negara atau Gedung ANRI ini pernah kemudian menyatakan dan memberikan pengumuman takmim resmi di mana keberadaan dari naskah asli Super Semar. Bahkan kemudian Gedung ANRI itu menetapkannya sebagai DPA. Kalau dalam konteks politik dikenal DPO, Daftar Pencarian Orang. Nah, di Gedung ANRI itu ada ketetapan yang disebut sebagai DPA, Daftar Pencarian Arsip. Bahkan kemudian siapapun yang kemudian berhasil menemukan atau mendapatkan naskah asli dari Super Semar akan mendapatkan imbalan yang sangat tinggi. Karena saking pentingnya keberadaan naskah asli dari surat perintah 11 Maret yang ditandakani oleh Presiden Soekarno yang memberikan hak
dan juga legal formal payung hukum kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk melakukan tindakan secara konstitusional untuk mengamankan dan menertibkan keadaan yang berkecamuk pada tahun 1966 tadi. Namun hingga hari ini keberadaan dari naskah Super Semar yang dicari-cari tadi ini kemudian belum ditemukan. Bahkan Murdiono, Menteri Sekretaris Negara, dan Probo Sutejo, yaitu saudara tiri dari Soeharto, menyatakan bahwa naskah Super Semar yang asli dinyatakan hilang. Ada satu pertanyaan bagi kita, kenapa kemudian itu hilang? Makanya kemudian Ben Anderson, salah seorang sejarawan yang juga dikenal sebagai Indonesianis, yang fokus meneliti, mengkaji, dan menelisik berkenaan dengan sejarah nasional Indonesia. Termasuk juga Profesor Dr. Asfi Warman Adam, peneliti LIPI Pusat dan juga seorang sejarawan nasional, menyatakan naskah asli Super Semar itu justru bukan hilang, tapi dihilangkan atau sekurang-kurangnya disembunyikan untuk kepentingan politik tertentu. Bahkan masyarakat luas, masyarakat umum pun bertanya-tanya, apakah naskah Super Semar itu yang aslinya ada atau tidak ada? Dihilangkan atau hilang, disembunyikan atau tersembunyi. Ini menjadi polemik hingga hari ini karena naskahnya belum ditemukan atau bahkan sengaja dihilangkan. Nah, membincangkan fenomena yang dimaksud begitu maka kemudian kita harus menduduk masalahnya terkait dengan terbitnya Super Semar. Super Semar sendiri itu terbit pada tanggal 11 Maret tahun 1966 dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada sekira sore hari menjelang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Lebih tepatnya adalah waktu Indonesia Bogor. Karena penandatangan surat perintah 11 Maret itu terjadi di Istana Bogor. Berikutnya pertanyaan, kenapa ada penandatanganan surat perintah 11 Maret itu di Istana Bogor? Karena irat kaitannya dengan peristiwa pada bulan Maret itu. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi dalam konteks sejarah nasional Indonesia pada sekira bulan pertama tahun 1966, dari mulai bulan Januari sampai bulan Maret tahun 1966, eskalasi politik yang ada di Indonesia itu mengalami sesuatu yang panas. Kenapa? Karena diakibatkan adanya peristiwa Gestapo Gestok tahun 1965 yang dinyatakan oleh berbagai pemberitaan yang disuarakan oleh angkatan bersenjata pada waktu itu bahwa dalang atau biang masalah dari peristiwa Gestapo Gestok tahun 65 itu adalah PKI, Partai Komunis Indonesia. Makanya kemudian eskalasi politik yang mengemuka pada waktu itu kemudian yang namanya kabinet pemerintahan yang juga didominasi oleh unsur-unsur PKI sekaligus juga para pendukung komunisme yang ada di Indonesia ini kerap kali kemudian melakukan kebijakan anti kepentingan barat, anti kepentingan kapitalisme, anti kepentingan penanaman modal asing. Hingga kemudian ekonomi Indonesia semenjak paruh pertama tahun 1960-an itu mengalami sesuatu yang dianggap ekonomi itu merosot tajam, inflasi itu sangat tinggi, bahkan rupiah kita pada waktu itu mengalami sesuatu yang buruk di depan berkenaan dengan moneter internasional. Maka ekonomi kita cenderung menurun hingga harga-harga itu naik meroket. Harga-harga naik, kemudian juga informasi berita opini bahwa PKI ada di balik kudeta berdarah yang kemudian menewaskan 7 perwira tinggi dari Angkatan Darat. Makanya kemudian sejak bulan Januari hingga bulan Maret
dari bulan pertama hingga bulan ketiga, eskalasi politik di ibu kota Jakarta itu memanas dengan keberadaan aksi-aksi demonstrasi yang kemudian memicu berkenaan dengan ketegangan massa. Bahkan keberadaan ketertiban, ya, pengamanan yang ada di ibu kota pun mengalami hal-hal yang mengarah kepada, ya, pemberitaan negatif. Disitulah kemudian aksi-aksi yang didorong oleh kami, ya, atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Demikian pula adanya KAPI atau Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Sejak bulan Januari hingga bulan Maret ini kemudian mereka menuntut aksi Tritura, 3 tuntutan rakyat. Yang pertama adalah bubarkan Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, retul Kabinet Dwi Kora, dalam arti, ya, memakzulkan, memberhentikan para pendukung dari PKI atau mereka yang mendukung adanya peristiwa, ya, kudeta tahun 1965. Dan yang ketiga adalah turunkan harga. Itulah 3 tuntutan rakyat dalam Tritura yang diusung oleh kami dan KAPI. Maka pada tanggal 11 Maret tahun 1966, pada saat di mana Bung Karno mengadakan sidang kabinet Dwi Kora pada pukul 9 pagi di Istana Negara, ada berita di luar istana ada aksi mahasiswa menuntut Tritura, 3 tuntutan rakyat. Dan kemudian disebutkan di antara para peserta aksi kami yang berdemonstrasi pada waktu itu, ada, ya, sebagian di antara mereka adalah pasukan bersenjata yang tidak dikenal, tanpa identitas. Dan belakangan diketahui bahwa pasukan yang menyusup di antara aksi demonstrasi kami dan KAPI dengan Trituranya itu adalah pasukan Baret Merah RPKAD yang dikomando langsung oleh Kemal Idris. Ini berita belakangan yang mengemuka. Ada pengakuan dari, ya, komandannya bahwa Kemal Idris lah yang kemudian mendorong pasukannya untuk ikut terlibat dalam aksi demi untuk, ya, ikut mendukung mahasiswa. Menuntut Tritura kepada elit kekuasaan yang sedang bersidang dalam sidang kabinet Dwi Kora yang dipimpin oleh Bung Karno. Maka dikisahkan, ya, bahwa pengawal kepresidenan yaitu Cakrabirawa ini kemudian disebutkan, ya, memberitahu, ya, disebutkan bahwa Jenderal Sabur, ya, pemimpin atau komandan dari Cakrabirawa memberitahu kepada Bung Karno adanya pergerakan pasukan tanpa identitas di tengah-tengah para peserta aksi Tritura yang ada di luar istana. Maka kemudian sidang kabinet Dwi Kora dihentikan oleh Bung Karno dan Bung Karno dibawa pergi dengan helikopter menuju Istana Negara yang ada di Bogor. Pada waktu itu, ya, Panglima pasukan Cakrabirawa yaitu Jenderal Sabur mengawal Bung Karno naik ke atas, ya, helikopter didampingi oleh Waperdam I, Wakil Perdana Menteri pertama yaitu Subandrio, yang juga beliau itu adalah merupakan Kepala Dinas Intelijen Indonesia pada waktu itu. Kemudian juga didampingi oleh Waperdam yang ketiga yang kita ketahui sebagai Hairul Saleh. Mereka kemudian naik helikopter menuju Istana Negara yang ada di Bogor. Setelah, ya, kepergian Bung Karno, ya, Waperdam I Subandrio dan Waperdam III Hairul Saleh, maka kemudian akhirnya para jenderal militer yang ada di Jaya Raya di kota Jakarta ibu kota ini kemudian berembuk. Di antaranya ada Maijen Basuki Rahmat. Kemudian ada, ya, Brigjen M Yusuf dan ada, ya, Brigjen, ya, Amir Mahmud. 3 orang, ya, pemimpin tinggi Angkatan Darat itu kemudian menghadap kepada pimpinan Angkatan Darat tertinggi pada waktu itu yaitu Pangkom Kaptip, Panglima, ya, keamanan dan ketertiban yang ada di Jaya Raya yaitu sosok, ya, Letnan Jenderal Soeharto.
Maka dalam rembugan keempat orang jenderal Angkatan Darat tadi bersepakat untuk menyusul Bung Karno di Istana Negara di Kota Bogor dengan maksud pengamanan dan jaminan ketertiban yang dianggap perlu, maka pihak Panglima Tinggi Perwira Militer Angkatan Darat yang ada di ibu kota siap untuk melaksanakan tugas.